Kekayaan itu bukan berapa uang yang kamu miliki, tapi bagaimana cara kamu mensyukurinya. Pertama saya akan bilang untuk berhenti judi online, kalau masih tidak mau berhenti, saya tinggalin. Judi online itu 100% KW, nggak bakal dapet gacor. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia dari Sekolah Global Mandiri dan saya dari kelas 10 Madrid. Halo, nama aku Dava Aksa Iskandar, aku dari kelas 10 Madrid. Aku di sini sebagai murid dari sekolah SMA Global Mandiri. Nama saya Saka dari kelas 10 dari SMA Global Mandiri Cibubur. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rara atau sering dipanggil Devira juga. Aku dari kelas 10 Paris dan aku bersekolah di Sekolah Global Mandiri Cibubur. Halo, perkenalkan nama aku dari Suara Arkan, biasa dipanggil Arkan. Aku kelas 11 Dubai dari Sekolah Global Mandiri. Halo, nama saya Kayla dari 11 Barcelona dan saya sekolah di Sekolah Global Mandiri Cibubur. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Chandra Wijaya atau biasa di sekolah aku dipanggilnya Afung sih. Aku dari kelas 11 Barcelona dari Sekolah Global Mandiri Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsya. Saya bersekolah di Global Mandiri Cibubur dan saya dari kelas Helsinki. Perkenalkan, nama saya Gibran Saleh. Saya dari Sekolah Global Mandiri, SMA kelas 10 Berlin. Halo semua, perkenalkan nama saya Made Deniatilka Praitaya atau biasa dipanggil Ayut. Saya dari kelas 11 Dubai dan saya sekolah di Sekolah Global Mandiri. Hai, nama aku Lisha dari kelas 11 Dubai dan aku sekolah di SMA Global Mandiri Cibubur. Tentang tren judi online, tanggapan aku sih itu sangat tidak bagus ya, karena kan judi online itu very bad for you because it's also juga tidak bermanfaat juga untuk kita. Jadi kita itu membuang duit. Kalau tentang judi online, menurut aku itu adalah suatu hal yang negatif ya di kalangan ini yang masa sekarang karena banyak juga sih remaja-remaja yang suka judi online. Aduh, saya juga tidak tahu tuh kenapa hits. Padahal nggak boleh judi. Judi itu tidak boleh banget gitu, menurut saya. Menurutku tren itu tidak terlalu bermanfaat karena itu bisa menimbulkan banyak masalah untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang terdekat kita. Dan aku juga merasa tidak setuju karena itu bisa membuat kita mempunyai atau bisa membangun habits yang tidak baik lah intinya. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi, maraknya judi online itu dia menghancurkan ekonomi dasar Indonesia ya. Soalnya dia kan judi online itu kan banyak yang terjebak oleh judi online, kayak judi online itu bisa kita jadi kaya itu nggak mungkin banget. Soalnya judi online itu sudah pasti dikontrol dari orang di balik layar. Sebenarnya nggak pernah sih, karena saya sendiri nggak pernah melakukan judi online, tapi mungkin saya pernah ngeliat iklan-iklannya, tapi saya langsung abaikan saja. Kalau saya jujur pernah sih. Saya kan lagi main game ya, main Mobile Legends. Kalau di kesehatan mental, kecanduan pasti ya. Dan itu tidak boleh, dia itu kayak narkoba dia itu. Dan bahkan bisa lebih parah karena semuanya bisa melakukan itu. Jadi harus benar-benar dijauhin. Menurut aku sih dampak judi online kepada kesehatan mental kita tuh seperti addiction, karena kan biasanya nih judi online kan kita kan harus menangkan permainan dulu kan untuk mendapatkan hadiahnya yaitu uang kita. Nah karena itu kita tuh bisa menjadi addicted karena kan kita mau mendapatkan uang yang lebih banyak. Jadi kita tuh bakal sering bermain gamenya atau menjadi kompetitif, aku harus menang ini untuk mendapatkan uang ini dari judi online. Jadi menurut aku itu sih dampaknya. Kebetulan sih aku nggak pernah judi online, tapi cuman aku pernah habisin uang di game sebelumnya. Aku karena nggak pernah judi online, tetapi kalau misalnya aku ada
masalah terkait hutang-hutang itu, aku mungkin akan membicarakannya dulu kepada orang tuaku yang sudah lebih tahu bagaimana keuangan itu harus diselesaikan. Dan mungkin juga aku akan coba untuk mengikuti nasihat mereka yang mereka belikan. Untungnya tidak pernah. Jadi untuk mengenai rasanya itu saya tidak pernah merasakan dampak dari judi online. Tapi mungkin cara biar bisa mengatasinya itu mungkin dengan pertama menjauhi dulu, coba menjauhi sebisa mungkin. Ya, seperti tadi saya nggak pernah main judi online, jadi saya tidak tahu rasanya. Mungkin lebih tepatnya bukan judi online, tapi judi kayak gacha dalam game mungkin ya. Dulu aku bener-bener kecanduan banget ngelihat skin-skin misalkan yang di dalam game. Dikit-dikit kayak mau beli, apa-apa mau beli, tapi mulai sekarang udah mulai nggak pernah lagi yang namanya judi-judi atau gacha-gacha game. Gara-gara aku baru kepikiran aja kalau uang ini bisa berguna lebih baik untuk masa depan daripada buat game. Kalau aku sih sebenarnya aku juga risih liatnya. Karena ya buat apa juga sih sebenarnya ada iklan kayak gitu-gitu. Itu kan soalnya juga hal yang negatif. Aku biasanya risih melihat iklan-iklan seperti itu. Karena diriku sendiri ngerasa bahwa kita tuh sudah dihadapkan oleh banyak banget iklan yang seperti itu, yang seperti tidak bermanfaat lah. Jadi aku ngerasa apa manfaatnya iklan tersebut, walaupun mungkin udah banyak orang yang suka karena itu tren. Tapi menurut aku merasa risih sih karena manfaat yang diberikan tidak baik. Of course aku risih ya karena iklan-iklannya mungkin ada unsur-unsur yang negatifnya. Jadi nggak cuma judi online, tapi mungkin ada foto-foto yang tidak baik. Dan itu membuat saya merasa terganggu. Menurut saya akan risih ya, karena saya tidak tertarik kepada judi online. Aku nggak bakal klik sih. Kalau misalnya aku penasaran, aku juga kayak ya udah, cuma judi online gitu. Aku bakal kasih tahu konsekuensinya kalau judi online terus. Aku bakal pura-pura tinggalin dia kalau dia masih judi online. Aku bakal akhirnya kalau dia masih judi online juga, aku bakal serius cariin dia bantuan lah biar dia berhenti sebelum terlalu parah gitu loh. Aku sih lebih nge-warning sama minta dia buat coba stop yang namanya judi online. Soalnya kan itu dampaknya parah banget. Ya kalau dibilang lebih hati-hati juga enggak ya, saya lebih milih untuk mendingan langsung stop aja, tapi udah bukan lebih hati-hati lagi. Jadi karena kalau judi online itu nggak mungkin bisa menang, balik lagi kayak tadi. Kalau judi asli mungkin masih bisa gitu ya, tapi kalau judi online itu udah nggak mungkin bisa menang. Dan kalau ada teman saya yang bermain judi online, saya lebih akan bilang lebih baik tidak untuk judi online. Dan mungkin kalau judi gampangannya main stok aja sekalian, main saham aja sekalian. Bro, stop. Jangan. Itu kalau sudah masuk kecanduan gak bisa keluar lagi. Kayak merokok gitu, kayak narkoba itu gak bisa. Pertama saya akan bilang untuk berhenti judi online, kalau masih tidak mau berhenti, saya tinggalin. Karena itu ada dampak buruk buat saya. Nanti saya jadi ketagihan judi online juga. Kalau menurut saya sih nggak ada ya, soalnya semua orang tuh lebih baik nggak tahu judi online sih. Mungkin tidak ada batasan umur, tetapi kita diajarkan dari kecil bahwa berhutang itu tidak baik. Dan seiring berjalannya waktu, kita akan terus dinaikkan levelnya. Jadi mungkin saat masih kecil kita diingatkan untuk jangan dulu kita berhutang-hutang, atau mungkin saat misalnya kita di kantin ya, terus kita bilangnya, oh aku bayarnya cuma 2.000, padahal sebenarnya 5.000. Mungkin kita diajarin dari kecil seperti itu dulu, dan seiring berjalannya waktu kita akan makin mengenal bahwa banyak sekali kejahatan-kejahatan yang harus kita ketahui.
Mungkin untuk mengenal judi online dari umur-umur remaja seperti saya umur 15 tahun tidak apa-apa, tapi untuk mengikuti judi online tersebut mungkin lebih sebenarnya tidak baik ya, tapi kalau emang mau mengikuti mungkin setidaknya sudah memiliki KTP. Menurut aku ada sih, mungkin dari 18 tahun atau 20 tahun ke atas. Kalau kan biasanya kan dikasih di link di website kayak gitu. Kalau bisa itu bisa diblok tuh linknya, diblok secara sendiri tuh kalau linknya itu supaya setiap kali kalau taunya malah insting mau ke website itu mungkin diblok aja. Dan itu nggak akan bisa masuk mungkin, itu bisa cara salah satunya. Tentu akan kasih tahu dampak negatifnya seperti uangnya malah berkurang bukan malah naik, dan judi itu kan malah keberuntungan dari setiap orang. Nah, kalau misalnya dia nggak beruntung, itu tentu akan merugikan dia. Aku masih belum kepikiran, tapi yang pasti aku bakal support dia terus biar dia bisa berhenti ngelakuin hal-hal yang negatif buat masa depan dia. Nggak usah main handphone. Nah itu. Pengaruhnya sih kebanyakan ke keluarga dan diri kita sendiri, karena kan kita kan wasting money ya. Nah itu kita tidak bisa menghemat menghemat duit kita. Jadi itu berpengaruh berat terhadap bukan hanya diri kita sendiri tapi juga terhadap keluarga kita yang membutuhkan uang. Pengaruh hubungan secara sosial itu kalau saya yang judi online, habis itu ada hubungan saya dengan keluarga itu udah pasti nggak aman ya, soalnya kan keluarga sendiri itu kan melarang pasti saya untuk melakukan judi online, karena emang mereka sendiri yang pernah memberitahu saya kalau judi online itu nggak bakal worth it untuk masa depan. Dan kalau secara sosialitas pertemanan itu pasti akan diceng-cengin ya, atau dijauhkan dari sosialitas, soalnya kan kalau kita bermain judi online kurang lebih kita butuh uang, sementara kita kan masih pelajar. Jadi kalau dibilang kita bermain judi online semenjak pelajar, itu kan kurang lebih kayak perlu uang untuk foya-foya gitu, itu kan enggak banget di sini. Jadinya pasti dijauhkan dari sosialitas. Judi online yang saya bisa lihat ya, itu biasanya kalau uang udah habis bakal judi online kan kita biasanya minjem. Nah, yang kita biasa pinjam itu teman dan keluarga kan. Nah, kalau kita pinjam terus kita nggak bayar-bayar, itu kan jadi musuhan gitu. Jadi hubungan antara keluarga dan pertemanannya udah nggak baik gitu. Itu doang sih. Kalau menurut aku sendiri sih, kalau bagi untuk sosial itu ya balik lagi ke masalah keuangan gitu ya, balik lagi ke keuangan, apalagi tabungan yang udah di-save juga. Jadi itu kan menghabiskan uang juga gitu kan ya. Jadi kayaknya tidak semestinya harus dilakukan gitu. Tapi cuman karena di Indonesia kan kata-kata banyak yang pakai judi online, apalagi yang orang yang apa ya, bisa dibilang yang nggak punya pekerjaan atau applications itu. Jadi makanya mereka menghabiskan uangnya di situ, karena itu mereka bisa mendapatkan uangnya lebih cepat. Tapi kan berarti itu kan nggak praktis juga ya, apalagi kan kita bisa dapat hutang juga, dan maka mungkin dari situ jadi negara itu punya hutang yang lebih. Bagi kecanduan judi online, saya sih belum mendengar lembaga-lembaga tertentu. Saya baru lihat di berita kayak untuk yang investigasi, lembaga-lembaga investigasi. Jadi ya kalau tentang itu sih agak kurang. Aku sampai sekarang, mungkin karena aku tidak terlalu terjun ke dunia judi online, jadi aku tidak tahu apa tuh ada tempat untuk rehabilitasinya. Tapi menurutku itu adalah hal yang baik untuk mengurangi keadiksian judi online. Kalau program bantuan berhenti judi online aku belum pernah dengar sih atau belum pernah tahu. Jujur, saya belum pernah sih. Karena saya juga nggak terlalu peduli tentang hal-hal itu.
Tipsnya nomor satu itu pasti mengenal sistem-sistem judi online. Dan tips lainnya itu untuk apa ya, belajar mengenai tentang kehidupan, belajar bahwa kekayaan itu bukan berapa uang yang kamu miliki, tapi bagaimana cara kamu mensyukurinya. Karena kekayaan yang berasal dari judi online itu jatuhnya kalau secara agama itu haram, dan uang haram itu kan tidak baik ya gitu kan. Untuk menafkahi keluarga, untuk menafkahi diri sendiri, judi online itu nggak baik. Ya paling berarti mendekati agama bisa, mendekati sosialitas yang positif bisa. Kalau sosialitas yang negatif mungkin bisa dikurangi, jadi jangan langsung dijauhi tapi dikurangi secara tipis-tipis. Satu, tahu bahwa judi online itu 100% KW, nggak bakal dapat gacor, nggak bakal. Terus dua itu sadar bahwa hal yang baik pasti harus ada progresnya gitu. Pasti kita harus bekerja keras untuk mendapatkan hal yang baik. Udah itu aja sih. Tips aku sih biasanya selalu mendengarkan saran orang tua, karena kan orang tua selalu memberitahukan kita jangan asal percaya yang di internet, dan juga jangan pernah ikut judi online. That's not really good also. And then menurut aku sih try to prevent yourself from getting addicted into like getting more money. Kita tuh lebih baiknya tuh usaha saja, tidak boleh mendapatkannya dengan cara cheating ya. Kalau ada link, kalau ada pembicaraan mengenai judi online, stop, jauhin, jangan pernah masuk ke dalam situ. Nanti nggak bisa keluar seperti tadi aku bilang. Jadi terima kasih.